Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrotul Iftinan dengan NIM 234110102185. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah perkembangan Islam di Banyumas guna memenuhi tugas mata kuliah sejarah kebudayaan Islam dari yang diampu oleh Ibu Intan Nur Aziza. Oke, dalam agama sendiri memiliki dua dimensi, yakni dimensi teologis dan dimensi historis. Dalam dimensi teologis, agama itu memiliki sifat samawi, yang artinya agama merupakan wahyu Tuhan yang kebenarannya bersifat mutlak dan absolut. Sedangkan dalam dimensi historis, agama berada dalam ruang lingkup sosial, budaya, dan lingkungan yang berkembang secara dinamis. Dinamis histori ini kemudian berinteraksi dengan agama dan membentuk intensitas baru yang bersifat kompromistis, sehingga bentuk dan formula agama di tempat dan masyarakat satu berbeda dengan tempat dan masyarakat lainnya, walaupun masih dalam satu agama. Kemudian kehidupan masyarakat Jawa dikelompokkan berdasarkan konteks kebudayaan yang dibagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok masyarakat penduduk pesisir dan masyarakat penduduk pedalaman. Pada masyarakat penduduk pesisir ini, terutama bagian utara, memiliki aktivitas yang berhubungan dengan perdagangan dan nelayan, di mana aktivitas tersebut memiliki pengaruh yang kuat dari Islam. Sementara penduduk yang berada di daerah pedalaman yang bercorak kejawen, mereka berpusat pada kota-kota kerajaan seperti Yogyakarta dan Surakarta, serta Karasidenan Banyumas, Kedu, Madiun, dan Malang. Adapun dalam konteks sosial, masyarakat Jawa dikelompokkan menjadi dua juga, yakni ada masyarakat kelompok cilik yang umumnya berprofesi sebagai petani dan kelompok berpendapatan rendah di kota, dan juga kaum priayi yang terdiri dari pegawai dan kaum intelektual. Selain dua kelompok itu juga ada kelompok cilik yang memiliki prestis yang tinggi, yakni kelompok ningrat atau Ndoro. Mengenai sejarah Jawa Tengah bagian barat selatan yang meliputi wilayah Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen atau Barling Mas Cakep, dalam sejarahnya mempunyai kaitan dengan sejarah kerajaan di Jawa. Sejarah kerajaan Jawa sendiri tidak bisa lepas dari eksistensi Majapahit, Kesultanan Demak, Mataram Yogyakarta, dan Kasunanan Surakarta. Kerajaan-kerajaan besar di Jawa tersebut secara geografis cukup jauh dari wilayah Jawa Tengah bagian barat selatan. Kondisi ini cukup mempengaruhi konstruk kebudayaan Jawa Tengah bagian barat selatan yang sangat berbeda dengan tradisi dan kebudayaan keraton, seperti halnya dalam segi bahasa, yang mana Banyumas memiliki ciri khas tersendiri menggunakan bahasa ngapak. Secara historis, sejarah masyarakat Jawa Tengah bagian barat selatan terbentuk dari zaman prakolonial atau masa kerajaan Jawa, yaitu Majapahit, di mana dalam kehidupan keberagamaannya, Hindu-Buddha menjadi kepercayaan yang mayoritas dianut masyarakat selain kepercayaan-kepercayaan lokal. Keagamaan dalam pola Buddha yang tidak memiliki atau mengenal dewa selaras dengan karakter kebudayaan masyarakat Jawa Tengah bagian barat selatan yang egaliter dan tidak mengenal kasta atau stratifikasi. Berdirinya Banyumas yang meliputi wilayah Kabupaten Banyumas sendiri, Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, dan Kebumen bersamaan dengan pada saat runtuhnya kerajaan Pajang karena meninggalnya Sultan Hadiwijaya, yang mana pada waktu itu juga menjadi titik awal proses berdirinya Kerajaan Mataram. Kehidupan keberagamaan pada masa Mataram Islam awal berada di bawah kepemimpinan Raden Sutawijaya yang berpola sama dengan kerajaan-kerajaan Jawa sebelumnya, di mana raja yang menentukan agama rakyatnya. Nah, keagamaan dari Raden Sutawijaya ini memiliki corak
yang mistis, yang artinya masyarakat Banyumas pada waktu Mataram Islam awal itu memiliki agama Islam yang bercorak kejawen atau yang biasa disebut dengan Islam kejawen. Islam kejawen merupakan bentuk pertemuan antara Islam dan budaya Jawa melalui pendekatan sufistik. Corak Islam kejawen ini tersebar ke seluruh wilayah kekuasaan Mataram termasuk Banyumas, yang mana sangat cocok dengan karakter masyarakat Banyumas yang masih terpengaruhi secara kuat oleh tradisi Hindu-Buddha dan tradisi agama-agama lokal. Seiring berjalannya waktu, Islam kejawen mengalami perubahan seperti dalam penyebutan nama Tuhan dari Sang Hyang Widi menjadi Allah. Nah, perkembangan Islamisasi Sutawijaya di Banyumas berlangsung cepat dan saat ini bukti yang absah terkait sisa-sisa Islamisasi kejawen tersebut adalah adanya Islam Aboge yang berada di daerah Pakuncen, Banyumas. Ya, selanjutnya mengenai kehidupan masyarakat Jawa Tengah bagian Barat Selatan sebelum Islam yang disoroti melalui kehidupan sosial politik masyarakat dan kehidupan ekonominya. Ya, yang pertama yaitu kehidupan sosial politik masyarakat Banyumas. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak dapat dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi, yaitu Kerajaan Majapahit yang berasal dari Jawa Timur dan Pajajaran dari Jawa Barat. Secara sosial politik, Banyumas sebenarnya menjadi embrio lahirnya beberapa imperium besar yang pernah menjadi penguasa tanah Nusantara, khususnya Jawa. Namun dalam posisi yang hanya sebagai sebuah wilayah kabupaten yang berada dalam kekuasaan kerajaan, masyarakat Banyumas tidak banyak berperan dalam dunia sosial politis karena kondisi geografis wilayah Banyumas yang terisolasi oleh pegunungan di sepanjang utara hingga selatan menjadikan Banyumas tidak strategis untuk menjadi pusat kegiatan sosial politis. Tidak dijadikannya Banyumas sebagai pusat pemerintahan kerajaan pada waktu itu, justru menjadikan Banyumas sebagai wilayah yang memiliki struktur sosial mandiri dan unik jika dibandingkan dengan wilayah yang umumnya memiliki struktur sosial seperti bahkan di wilayah Jawa sendiri. Struktur sosial yang unik yang dimiliki oleh masyarakat Banyumas itu seperti halnya cowak yang artinya berbicara dengan suara keras. Karakter tersebut tentunya berbeda jauh dengan daerah-daerah lain di Pulau Jawa yang umumnya memiliki unggah-ungguh, tata krama, basa-basi, dan hal-hal yang terstandarisasi oleh karakter sosial keraton. Meskipun demikian, bukan berarti masyarakat Banyumas tidak memiliki struktur sosial. Karena struktur sosial masyarakat Banyumas lebih sederhana, yaitu meliputi kalangan elit atau priayi dengan tugas dan perannya sebagai pelaksana kebijakan keraton di tingkat kadipaten dan kalangan rakyat petani yang hidup dari pertanian. Intensitas dialog dengan alam inilah yang membentuk watak masyarakat Banyumas lebih jujur apa adanya dan dewasa dalam bersikap. Tokoh wayang bawor menjadi representasi dan sekaligus filosofi hidup yang menggambarkan bagaimana adagium adoh ratu cedak watu tersebut mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Banyumas. Struktur sosial masyarakat Banyumas yang tergambarkan dalam sosok bawor tersebut meliputi hampir seluruh masyarakat atau budaya Panginyongan yang berada di bawah wilayah Karesidenan Banyumas. Yang kedua yaitu kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, seluruh daratan di Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujannya yang tinggi. Faktor alam itulah yang kemudian membuat masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik antara satu daerah dengan daerah yang lain. Pada masa pra-Islam dan kolonialisme Eropa masuk ke Pulau Jawa, masyarakat hanya bertumpu pada sungai-sungai sebagai sarana penghubung antara masyarakat di satu daerah dengan daerah lain. Bahkan jauh pendeknya
aliran sungai di Pulau Jawa turut membentuk mata rantai kekuasaan pada kala itu. Seperti contoh aliran Sungai Brantas dan Bengawan Solo yang dijadikan sebagai sarana penghubung jarak jauh oleh masyarakat. Belum tersedianya sarana penghubung yang memadai pada masa itu menyebabkan masyarakat hanya mengandalkan kondisi cuaca dalam hal ekspedisi hasil pertanian atau perkebunan. Ketika cuaca hujan lebat dan sungai-sungai menjadi deras alirannya, maka ini jelas menghambat distribusi hasil panen masyarakat yang juga berdampak pada tingkat pendapatan mereka. Pola perekonomian masyarakat Jawa termasuk Banyumas sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad keempat, di mana kerajaan-kerajaan besar di Jawa mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia seperti India dan Cina. Pada masa itu, masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan sungai sebagai jalur distribusi perekonomian, tetapi juga laut dengan berbagai dermaga dan pelabuhannya. Profesi masyarakat juga berkembang, tidak lagi hanya menjadi petani, melainkan ada beberapa yang menjadi pedagang, eksportir barang, atau penguasa kapal angkutan barang. Ya, selanjutnya yaitu mengenai Islam di Jawa Tengah bagian barat selatan. Yang pertama, kebangkitan Islam Puritan yang memiliki pegangan teguh pada peraturan-peraturan berdasarkan interpretasi harfiah murni yang bersumber dari kitab suci dan tradisi Islam pada masa-masa awal. Adanya keislaman yang Puritan ini melahirkan dua organisasi yang berkembang di wilayah Banyumas, yaitu organisasi Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA dan Al-Irsyad. Majelis Tafsir Al-Quran ini didirikan oleh Abdullah Tufail Saputra di Solo pada 19 September 1972. Organisasi ini merupakan salah satu gerakan lokal di Surakarta yang perkembangannya sangat pesat pasca reformasi. Organisasi MTA tidak mengikuti salah satu dari 4 madhab yang ada, karena mereka hanya ingin semua amalia fikih praktisnya dikembalikan serta dirujuk langsung dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan Al-Irsyad merupakan organisasi Islam Indonesia yang dimotori oleh orang-orang etnis Arab asal Hadramaut, Yaman yang sering disebut dengan kaum Hadrami. Nah, Al-Irsyad ini organisasi Islam yang menitik beratkan pada bidang pendidikan sosial dan dakwah. Organisasi Al-Irsyad juga termasuk dalam salah satu organisasi pembaruan Islam yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu tren Islam moderat. Islam moderat dalam konteks keindonesiaan adalah Islam yang menyejukkan, bukan ekstrim atau radikal, anti terhadap kekerasan atau tidak menempuh garis keras di dalam mengimplementasikan keberislamannya. Islam moderat ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu berperilaku normal atau tawasud di dalam mengimplementasikan ajaran agama dengan menghindari kekerasan, toleran terhadap perbedaan pendapat, serta memprioritaskan dialog. Dan dalam istihaj mereka menafsirkan apa yang tidak termaktub di dalam Al-Quran atau Sunnah. Dalam tren Islam moderat melahirkan dua organisasi besar sebagai penggerak kemerdekaan Indonesia, yaitu ada organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Organisasi Nahdlatul Ulama itu didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang mana merupakan suatu jami'iyah diniyah Islamiyah yang berakidah Islam menurut ahli sunnah wal jamaah, serta mengikuti salah satu madhab yaitu dari Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Sebagai jami'iyah keagamaan dan organisasi kemasyarakatan, NU memiliki prinsip yang berkaitan dengan upaya memahami dan mengamalkan ajaran Islam, baik yang berhubungan dengan Allah atau hablum minanas, dan yang berhubungan dengan manusia atau hablum minanas. Kebalik ya, hablum minallah dan hablum minanas. Dan organisasi NU ini merupakan organisasi kemasyarakatan berbasis agama terbesar di Banyumas yang tidak
bisa dilepas dari tradisi pesantren, santri, dan kiai dalam praktek berpolitik mereka. Pesantren dan tempat ngaji yang tersebar di sudut-sudut Banyumas merupakan tempat habitus bekerja. Melalui pesantren ini, kepribadian diri, etos kerja, nilai-nilai sosial dan agama yang dianut menjadi hasil dari bentukan yang kemudian disebarluaskan ke dalam dan keluar pesantren. Kemudian organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Organisasi Muhammadiyah ini di wilayah Banyumas dan sekitarnya secara kapasitas jumlahnya tidak sebanyak NU. Akan tetapi jika melihat dari penguatan organisasi melalui lembaga pendidikan dan kesehatan nampak pesat perkembangannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada tren Islam liberal. Lahirnya pemikiran Islam liberal ini di kalangan pemikir dan intelektual Indonesia tidak dapat lepas dari pengaruh para pemikir Barat yang menggagas liberalisme Islam. Nah, dalam perspektif Islam liberal ini menafsirkan keagamaan boleh jadi adalah produk dari kondisi-kondisi histori tertentu. Karenanya agar ajaran Islam dapat bersifat solih likuli zaman wal makan, artinya diperlukan kajian yang bersifat komprehensif. Dan yang terakhir yaitu masa Islamisasi periode akhir. Nah, Islamisasi Jawa jelas tidak berjalan secara linier. Pada masa Islamisasi periode akhir ini muncul berbagai tarekat yang dibawa dan disebarluaskan oleh para ulama yang kaitannya dengan sejarah awal perkembangan Islam di Banyumas pada saat itu. Tarekat-tarekat yang muncul yaitu diantaranya ada tarekat Syatariyah, Syadiliyah, Naksabandiyah, dan Qadariyah. Dan juga muncul tarekat Akmaliyah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.